Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 20. Aku Tidak Sanggup, karya Via Raya. Cassiopeia begitu terkejut mendengar pengakuan sahabatnya. Bagaimana bisa ayah dan ibu tiri Theona menemukan keberadaan Theona? Padahal ia sudah berusaha keras untuk membantu Theona bersembunyi. Dimulai dari mengosongkan kamar hotel sehingga nama Theona tidak ada di daftar pengunjung, mematikan semua kamera pengawas di hotel dan sekitarnya. Akan tetapi, usahanya sia-sia saja karena Theona tetap menikah dengan orang yang orang tuanya pilihkan. Padahal, ia ingin sahabatnya menikah dengan adiknya, Wolf. Ceritanya panjang dan aku tidak tahu harus memulainya dari mana, Jessie, sahut Theona menunduk lesu. Astaga, Theo. Cassiopeia terlihat frustrasi menghadapi sikap Theona. Sejak kapan sahabatnya itu menjadi berbelit-belit seperti itu? Membuatnya semakin penasaran saja. Maaf, lirik Theona dengan raut sedih. Kepalanya senantiasa menunduk seolah di tengkuknya ada beban yang cukup berat. Baiklah. Kau bisa menceritakannya pada kakak dimulai dari kau menginap di hotel. Cassiopeia mengusap bahu Theona merasa tidak tega. Alasan mengapa ia menyebut dirinya sebagai kakak karena usianya yang lebih tua beberapa tahun dari Theona. Mereka bersahabat sejak Theona duduk di bangku sekolah menengah pertama dan Cassiopeia duduk di bangku sekolah menengah atas. Malam itu tepat ketika aku masuk kamar hotel, Aku dinodai, Ces. Aku dinodai pria tidak dikenal yang menerobos masuk ke dalam kamar. Suara Theona terdengar sangat pelan. Apa? Dinodai? Terkejut Cassiopeia terbelalak. Jantungnya berdegup kencang memikirkan kata-kata sahabatnya. Theona mengangguk berkali-kali dengan suara tangis yang tidak bisa ia tahan. Wanita itu mulai menceritakan kejadian buruk itu hingga keluar hotel dan dibawa pulang 2 bodyguard ayahnya. Kemudian dilanjut dengan pernikahannya dengan Iko Sagon. Semuanya ia katakan secara detail tanpa ada yang dikurangi ataupun dilebihkan. Bahkan sampai dengan perlakuan Iko Sagon pun tidak tertinggal. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa tidak pada orang lain saja? Apa aku wanita yang tidak baik sampai harus mengalami semua ini? Manik mata Theona berkaca-kaca. Suaranya terdengar sangat berat dan seluruh wajahnya basah akan air mata. Orang bilang, apapun yang terjadi pada dirinya buah dari apa yang telah ia tanam sebelumnya. Apa yang kau katakan, Theo? Wanita itu cukup terkejut mendengar ucapan sahabatnya. Kemudian ia langsung merengkuh tubuh gemetar Theona dan memeluknya erat sambil mengusap punggungnya lembut. Kau tahu, semua ini terjadi padamu karena kau wanita yang kuat. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui batas kemampuan umatnya, sambung Cassiopeia menenangkan. Tapi cobaan ini begitu berat. Aku tidak sanggup menanggungnya sendiri, Jessie, balas Theona menangis sedih. Seumur-umur ini pertama kalinya ia merasa tidak bisa menanggung masalah dan beban hidupnya. Biasanya apapun masalahnya, ia tetap bisa mengatasinya meskipun sedikit kesulitan. Tidak, Theo, kau bisa membaginya denganku. Bukankah sejak dulu aku sering bilang, apapun katakan padaku dan aku akan selalu siap membantumu.
Cassiopeia menjauhkan tubuhnya dan menyentuh bahu Theona berusaha menenangkan. Sejak dulu, Cassiopeia selalu ada untuk Theona. Wanita itu selalu membantu di saat Theona membutuhkan. Terakhir kali ketika perusahaan ayah Theona membutuhkan banyak dana, Cassiopeia sudah mengatakan pada Theona bahwa ia bisa membantu agar rencana pernikahan itu dibatalkan. Akan tetapi, Theona menolaknya dengan sangat tegas. Bukan tanpa alasan penolakan itu Theona lontarkan. Ia melakukan itu karena ayah dan ibu tirinya seperti lintah darat yang akan terus-menerus menggerogoti. Jadi, ia tidak boleh membiarkan sahabatnya dimanfaatkan oleh ayah dan ibu tirinya. Kalau kau merasa tidak kuat, kau bisa tinggalkan suamimu dan berlarilah padaku. Aku akan melindungimu dari mereka-mereka yang berusaha menyakitimu. Ibu Cassiopeia serius. Cassie, rengek Theona langsung memeluk sahabatnya. Di dunia ini, ia memang tidak memiliki siapa-siapa. Meskipun ia memiliki ayah, tetapi sosok itu tidak pernah ada semenjak ibunya meninggal. Akan tetapi, ia memiliki sahabat yang seperti ibu, ayah, dan rumah, yaitu Cassiopeia. Theo, Cassiopeia balas memeluk Theona sambil menggoyangkan tubuhnya. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menjauhkan tubuhnya. Tapi dia tidak main tangan, kan? Ya, ia bisa memaklumi jika Iko Sagon tidak bisa menerima kondisi Theona yang sudah tidak perawan. Ia yakin laki-laki di luar sana pun tidak akan ada yang mau menerima jika pasangan yang baru mereka nikahi sudah tidak perawan lagi. Akan tetapi, ia tidak akan bisa memaklumi kalau sampai Iko Sagon mengangkat tangannya pada Theona. Tidak, dia hanya tidak bisa memberikan hatinya padaku karena dia mencintai wanita lain. Sungguh Theona lesu. Dasar pria tidak tahu malu. Dia mencintai wanita lain tapi dia menolak untuk tidak menyentuhmu. Umpat Theona kesal. Seharusnya Iko Sagon konsisten dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa pria itu mencintai wanita lain tetapi menyentuh tubuh Theona? Ya, meskipun mereka memang sudah sah menjadi suami istri. Iya, aku sudah menolaknya berkali-kali tapi dia tidak bisa ditolak. Theona semakin menundukkan kepalanya. Brengsek. Cassiopeia mengapalkan tangannya kuat-kuat dengan gigi yang dieratkan. Akan kucabik-cabik wajahnya agar tidak berani menyakiti hatimu dan menyentuhmu lagi. Imbuhnya geram. Tidak, Cassie. Theona mengangkat kepalanya dan meloleh menatap sahabatnya sambil menggeleng. Kenapa? Apa kau sudah mencintainya? Tanya Cassiopeia menyelidik. Tidak mungkin Theona melarang jika tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Iko Sagon. Tidak, aku hanya tidak ingin membuat masalah saja. Theona menjawab dengan gelagapan, membuat sahabatnya mengurutkan keningnya. Apa kau takut ayah dan ibu tirimu marah? Wanita itu tidak bisa menebak hal lain karena sejak dulu dua orang itu yang selalu mempersulit Theona. Kau tenang saja karena aku akan selalu berdiri tepat di depanmu untuk melindungimu. Lanjut Cassiopeia serius. Tidak, Cassie, sudah cukup selama ini kau membantuku. Kalau kau terus membantuku, lalu bagaimana caraku membayarnya padamu? Sangga Theona menggeleng cepat. Astaga Theo, aku tidak pernah berpikir untuk meminta bayaran darimu. Dari dulu aku sudah menganggapmu sebagai adikku. Jadi anggap saja selama ini aku membantu adikku sendiri. Ujar Cassiopeia tidak habis pikir dengan Theona yang masih merasa tidak enakan dengannya. Terima kasih Cassie. Theona memeluk wanita itu erat. Sama-sama Theo. Balas Cassiopeia memeluk Theona tidak kalah erat.
Untuk beberapa saat mereka berdua terdiam meresapi kasih sayang mereka. Andai kau bukan seorang wanita dan kau seorang pria, mungkin aku sudah jatuh cinta padamu sejak dulu. Celetuk Teona serius. Ia menghapus air mata kesedihannya yang kemudian diganti dengan senyum ceria. Kenapa kau tidak jatuh cinta pada Wolf juga? Bukankah kami sangat mirip? Bahkan sikapnya padamu jauh lebih baik daripada sikapku. Tanya Theophobia berharap mendapatkan jawaban. Sejak dulu, ia selalu memberi Teona kode agar sahabatnya itu mau menjalin sebuah hubungan dengan adiknya. Namun entah memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, Teona selalu tidak pernah menanggapi. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Terima kasih.